Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan array. Jadi array sendiri itu adalah formula yang hanya ada mulai dari Excel tahun 2021. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Dan mulai dari tahun 2021, 2024, dan seterusnya. Maka itu akan selalu ada formula array. Selanjutnya di Excel 365 itu pasti ada. Nah, untuk formula array sendiri bedanya dengan formula yang lain apa sih? Nah, untuk formula array konsepnya tuh lumayan unik gitu teman-teman. Contohnya, misalkan di sequence. Jadi kalau misalkan kita lihat sequence di sini, ada row, kolom. Misalkan saya 1, terus 10 gitu. Oke, ada 1, terus 10. Maka kalau saya enter, dia akan menghasilkan nilai 1 sampai 10. Menjadi seperti ini. Di mana kita ketahui pada formula yang sebelumnya, itu adalah ketika kita memberikan sebuah sel berupa formula, hasilnya akan pada sel tersebut, tapi tidak pada array. Kalau array, dia akan bisa memberikan nilai ke sel yang lainnya, seperti ini. Dan nilai pada sel yang lain ini ketika kita coba print gitu ya, karena kan pasti ujung-ujungnya kita mau coba ke print gitu. Apakah dia bakal ke print? Yes, dia akan ke print, teman-teman. Jadi nggak akan ada masalah. Dia bukan dummy, dia bukan hanya show, tapi memang benar-benar dia bisa tampil secara di print juga. Seperti itu. Nah, di sini untuk formula array, di video ini tuh kita ada 25 formula array, ya. Ada dari sequence, itu untuk membuat array angka berurutan seperti tadi, nanti akan ada detailing setiap parameternya apa saja, ada text split, memisahkan string menjadi array, ada sort dan sort by, mengurutkan array, filter itu untuk menyaring data, unique mengambil nilai unique, transpose, XLOOKUP dan XMatch atau cross lookup dengan cross match, to call dan to row, wrap rows dan wrap call, vstack dan hashtag, choose calls dan choose row, drop and take, lambda, let, map, scan, reduce, sampai yang terakhir itu adalah make array. Nah, di sini tuh ada 25 formula, dan ini video lumayan panjang. Saya harap teman-teman coba satu persatu dan coba berpikir ini kira-kira bisa diterapkan di kasus yang lain nggak? Nah, karena saya memberikan contoh tidak begitu banyak, tapi coba teman-teman gali untuk ke kasus yang lainnya. Oke, selamat mencoba dan thank you. Kita masuk di pembahasannya terkait dengan sequence. Jadi, sequence ini formula untuk membuat array angka berurutan. Jadi, kalau misalkan kita sama dengan sequence seperti ini. Nah, sequence ada row, kolom, start step. Kita coba row dan kolomnya dulu gitu ya. Misalkan saya 2, terus di sini koma 3. Berarti saya akan membuat 2 baris 3 kolom. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini ada start dan step-nya, nah, start dan step-nya itu berarti kita bisa, oke, misalkan saya mau mulai dari 11, lalu kelipatannya berapa? Kelipatannya 5. Maka nanti dia 11, 16, 21, 26, 31, dan 36. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat array gitu ya, oh iya array 2 dimensi ataupun 1 dimensi itu bisa menggunakan sequence. Bahkan kita bisa ngatur untuk step-nya juga gitu ya. Kalau misalkan array 2 dimensi berarti row dan kolomnya itu wajib terisi seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan array 1 dimensi, jika teman-teman hanya ingin membuat satu baris saja gitu ya, sorry, satu kolom saja, maka teman-teman cukup mengisi seperti ini, misalkan 10 gitu ya. Maka dia bisa langsung membuat array-nya, karena kolom, start, dan step-nya itu ada kurung siku, yang artinya adalah tidak wajib diisi. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat satu baris gitu ya dengan 10 kolom, maka teman-teman harus membuatnya seperti ini. Jadi 1,10. Nah, untuk membuatnya dia satu baris dengan 10 kolom. Seperti itu. Oke, kalau misalkan masih bingung terkait dengan sequence, silakan tulis di komentar and thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu adalah text split atau memisahkan string menjadi array. Di pembahasan terkait dengan basic formula, kita mengenal pemisahan teks menggunakan mid seperti ini, atau menggunakan left, menggunakan right, atau bisa juga menggunakan fitur dari Excel sendiri. Ada di ribbon data, lalu teman-teman bisa melihat text to column. Hanya saja mereka semua itu outputnya adalah teks.
Sedangkan kalau misalkan output yang kita inginkan adalah berupa array, maka kita wajib menggunakan text split. Nah, di sini text split itu memiliki beberapa parameter, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ada text, itu adalah inputnya, lalu ada call delimiternya, dia mau dipisahkan berdasarkan delimiter kolom apa sih, dan dia juga ada row delimiter, artinya adalah hasil array-nya itu bisa multidimensi. Lalu bisa juga ignore empty, match mode, dan pad width. Ingat, kurung siku artinya tidak wajib digunakan. Sekarang kita coba dari hal yang sederhana dulu, teman-teman. Misalkan saya punya A, B, C, D, seperti ini. Maka kalau misalkan saya menggunakan text split, dan teksnya itu ada di B4 atau nilai A, B, C, D tadi, lalu kita pisahkan oleh koma, maka hasilnya langsung A, B, C, D seperti ini. Kita masuk coba lagi contoh lagi ya. Misalkan ada A, B, C, C, D. Lalu ada karakter unik gitu, ada add. Lalu E, F, G, H. Sorry. Malah tekan ke atas, H gitu ya. Nah, misalkan ada seperti ini. Lalu targetnya adalah ketika dia add, itu dia ganti baris. Maka kita bisa menggunakan parameter yang ketiga, yaitu adalah row delimiter. Sini text split, lalu ABCD atau di B8 maaf, lalu dipisahkan oleh koma, dan selanjutnya row delimiternya dipisahkan oleh add. Seperti ini. Maka nanti dia menjadi array 2 dimensi. Nah, mulai menarik ya teman-teman ya. Jadi ya bisa array 1 dimensi, bisa juga array 2 dimensi. Nah, selain itu kita juga bisa memisahkan kalau misalkan dia posisinya itu di satu sel. Seperti ini, dia kan di posisi satu sel, tapi dia jadinya kolom. Ya, dia jadinya kolom gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ingin kayak gini. Salah lagi kan? Alt enter seharusnya teman-teman ya. Alt enter, B, Alt enter, C, Alt enter, D. Saya ingin dia menjadi 4 array gitu ya. Saya ingin ini menjadi 4 array. Maka kita bisa menggunakan sama seperti tadi text split. Lalu teksnya apa? Call delimiternya diabaikan saja seperti ini, bisa gitu ya. Lalu kita menggunakan char 10. Nah, kalau teman-teman bingung, char 10 ini apa, Pak? Char 10 ini itu sebenarnya adalah dia itu ASCII, kode ASCII untuk ganti atau menyimpan baris baru gitu ya, teman-teman ya, atau line fit. Nah, ini kalau saya enter dengan char 10 seperti ini, maka dia akan jadi baris baru A, B, C, D. Seperti itu kira-kira, teman-teman. Oke, lalu apalagi sih yang bisa kita lakukan? Tadi itu juga ada ignore ya with empty gitu ya. Misalkan kita ingin kita abaikan kalau misalkan dia kosong. Contoh teksnya misalkan A, B, terus kosong, C, D. Nah, ini ada yang kosong nih, ada yang empty. Terus misalkan kita text split, teksnya ini lalu dipisahkan delimiternya oleh koma, gitu ya. Selanjutnya row delimiternya karena memang kita tidak gunakan, kita koma lagi. Nah, di sini kita lihat nih, ada ignore sama include. Kalau misalkan kita isi true, ignore gitu ya. Nah, seperti ini, maka dia hasilnya hanya HBCD saja, teman-teman. Tapi kalau misalkan di bagian true-nya ini saya ganti dengan false, maka bakal ada satu sel yang bernilai blank atau kosong, seperti ini. Seperti itu. Itu kalau misalkan kita menggunakan ignore empty ya, teman-teman ya. Lalu bisa juga misalkan case-nya itu adalah pad array yang tidak simetris. Nah, pad array yang tidak simetris gitu ya. Misalkan pad array yang tidak simetris. Kalau misalkan kita lihat nilai yang ada di sini, itu kan simetris ya teman-teman ya. A, B, C, D, E, E, F, G, H. Terus kalau misalkan ternyata dia bentuknya kayak gini nih, add I.
Nah, ini nggak simetris nih. Ini 3, 3, ini 1. Nah, kalau misalkan kita lihat ini jadinya 3 baris, tapi dia nggak simetris. Jumlah baris kolomnya nggak jadi simetris. Maka kita bisa menggunakan pad width, teman-teman. Sama dengan text split, lalu teksnya, terus kita masukkan call delimiternya, itu adalah koma, terus selanjutnya row delimiternya adalah add, terus selanjutnya ignore empty-nya, ya kita isi aja true gitu ya. Terus di sini ada match modenya, can sensitive atau apa namanya? Case insensitive, sorry. Ini kita abaikan aja, kita coba langsung ke pad width. Pad width di sini kalau misalkan dia tidak sama, kita mau isi karakter apa sih? Nah, misalkan saya isi karakter strip gitu ya, maka nanti jadinya seperti ini. Ketika dia nilainya tidak sama, maka dia langsung diganti dengan strip. Misalkan yang ini juga gitu ya. Di sini saya kasih dia cuma 3 gitu. Kalau saya enter, nanti dia jadinya ada strip seperti ini. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi untuk text bed di sini itu kita bisa kalau kita punya file CSV, pengen kita parsing, kita pecah-pecah gitu ya, untuk mecah nama, alamat itu berguna banget teman-teman. Tanpa harus menggunakan left, right, mid, ataupun text to column. Seperti itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau ada ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di sana. Selamat mencoba dan thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah sort dan sort by. Kalau di fitur Excel, kita bisa menggunakan sort dan sort by itu di data, lalu di situ ada fitur sort. Atau kita juga bisa menggunakan fitur insert table, lalu kita bisa menggunakan fitur sort di sana untuk setiap kolomnya. Nah, gimana kalau misalkan data yang kita gunakan itu berupa array? Maka kita bisa menggunakan fitur sort dan sort by. Oke, kita mulai dari sort dulu, teman-teman. Nah, kalau sort sendiri itu dia uh, urut berdasarkan posisi kolom, ya. Dia urut berdasarkan posisi kolom, teman-teman. Nah, contohnya tuh gini. Kalau kita lihat di variabel, dia punya parameternya ada array, sort index, sort order, terus by column. Nah, sekarang kita coba nih, kira-kira apa sih yang bakal terjadi gitu ya. Oke, sekarang misalkan saya punya data seperti ini, teman-teman. Di sini ada barang, lalu di sini ada quantity. Nah, di sini ada barang, misalkan meja, ada kursi, ada lemari, terus sama satu lagi, misalkan ada sapu. Kuantitinya mejanya 4, kursinya 4, lemarinya 2, sapunya 10. Nah, misalkan datanya kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman ya. Kita punya data seperti ini. Lalu kita coba sort secara array. Nah, di sini ada sort array-nya dan kita bisa lihat sort index, sort order by call dia menggunakan kurung siku. Artinya apa? Tidak wajib diisi. Lalu kalau untuk array berarti ini array-nya. Lalu juga ada sort index itu berarti kolom atau baris untuk acuan dia itu defaultnya pasti kolom yang pertama. Terus yang kedua sort ordernya satu itu untuk naik gitu ya. Dan itu sebagai default minus satu untuk turun. Terus ada by call, false untuk antar baris, true untuk antar kolom. Maksudnya seperti apa? Kita coba bahas satu-satu, teman-teman. Jadi di sini saya akan blok datanya dulu. Lalu misalkan sort ordernya, saya koma 2 gitu ya. Saya sort ordernya, saya menggunakan, sort indexnya saya menggunakan kolom kedua. Nah, terus di sini ada suggestion ascending atau descending gitu. Misalkan saya mau descending, maka saya menggunakan minus 1, lalu coba saya enter. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Karena saya menggunakan kolom yang kedua.
Oke, terus untuk selanjutnya, kalau misalkan contohnya kita mau menggunakan by call ya, atau parameter yang keempat. Jadi di sini saya siapkan datanya dulu. Misalkan kita punya data seperti ini, 10, 20, terus misalkan 30, terus di sini ke 25, terus di sini 15, dan yang terakhir adalah 20 lagi. Misalkan datanya seperti ini gitu ya. Misalkan datanya seperti ini, lalu saya coba mengurutkan sama dengan sort seperti ini. Lalu untuk array-nya dia array dari 10 sampai 20. Lalu sort ordernya di sini sort order, sort indeksnya 1. Lalu pengurutannya misalkan 1 juga gitu ya. Nah, di sini ada sort by column atau sort by row. Karena di sini kita menggunakan datanya itu satu baris dengan multiple column, berarti kita milihnya sort by column. Nah, tapi kalau datanya itu turun ke bawah, kalau datanya turun ke bawah hanya ada satu kolom tapi multiple baris, kita bisa menggunakan sort by column. Jadi seperti itu untuk penggunaan dari by column itu sendiri. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini before, ini afternya. Seperti itu. Nah, ini untuk terkait dengan sort gitu ya, terkait dengan sort. Sekarang kita coba lanjut ke sort by teman-teman. Kita coba lanjut ke sort by. Keunggulan dari sort by itu dia urut berdasarkan kolom lain secara fleksibel. Nah, maksudnya gimana nih? Oke, kita langsung tes aja. Kalau di sort by, kita bisa lihat di sini dia punya beberapa parameter. Sebenarnya cuma dua ya teman-teman. Sebenarnya cuma dua. Ada array sama by array. By array 1. Tapi sort ordernya itu dia kurung siku dan ada titik 3. Artinya adalah dia bisa lebih dari satu. Gitu, dia bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, jadi ibaratnya bisa aja nanti array, by array 1, sort order 1, by array sort order 2, by array sort order 3, dan seterusnya. Oke, lalu untuk contoh datanya seperti apa? Kita coba bikin ya. Misalkan kita punya data seperti ini, teman-teman. Saya pakai data ini lagi aja. Lalu selanjutnya, apa namanya, saya tambahkan di sini tuh ada barang, terus quantity, terus harga gitu ya. Misalkan ini 1000, yang ini 200, yang ini 500, terus yang ini misalkan 100. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Lalu kita coba mau mengurutkan nih. Nah, sama dengan sort, kita pilih sort by array, array-nya tuh berarti ini. Terus by array-nya, ini koma ya, koma kita mau mengurutkannya pakai kolom yang mana, teman-teman? Kita mau mengurutkan kolom yang mana? Berdasarkan kolom yang mana? Misalkan berdasarkan kolom yang ini. Nah, dah. Lalu di sini saya pilih yang ini itu mau ascending atau descending. Misalkan ascending. Terus koma. By array yang kedua, misalkan yang ini. Jadi kalau misalkan ini kembar, dia mau diurutkan berdasarkan yang mana? Misalkan diurutkan berdasarkan ascending juga. Jadi kalau misalkan ini kan nilainya ada yang kembar nih, teman-teman. Nilai ada kembar. Nah, kalau kembar dia pengennya descending juga, misalkan seperti itu. Kalau saya enter jadinya kayak gini. Nah, descending apa ascending tadi ya? Saya lupa. Tadi itu satu itu dia ascending ya, sorry. Nah, kayak gini. Misalkan kita lihat dia urutannya ascending nih, 2, 4, 4, 10. Tapi kan di sini nilainya kembar nih. Maka dia akan lihat nilai di kolom sebelahnya. Makanya di sini tadi kita buat sort ordernya itu ada 2 gitu. Nah, di yang kedua ini dia diurutkan ascending juga. Tapi kalau misalkan di sini saya ganti minus 1, maka harusnya hasilnya 1000 baru 200 seperti ini. Gitu kira-kira teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan sort? Silakan tulis di komentar dan kita bisa diskusi di sana. Terima kasih. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah filter. Di Excel sendiri untuk fitur filter itu ada di ribbon data. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada fitur filter di sini. Terus ada juga di insert di fitur table.
Nah, gimana kalau misalkan dia berupa array? Kalau array kita bisa menggunakan fitur filter. Jadi kalau misalkan kita lihat parameternya, ada 3 parameter penting, ada array, include di sini maksudnya adalah, logikanya teman-teman, lalu if empty atau kalau misalkan nilai output-nya, nilai result-nya itu tidak ditemukan. Sekarang kita coba untuk, langsung saja ke case-nya. Misalkan di sini ada nama dan nilai. Ups, maaf, typo ya teman-teman. Misalkan di sini ada namanya, ada Budi, Ali, Febri, Dedi, terus Moni gitu ya. Sorry, ada Moni, terus ada juga Pipin gitu ya. Nah, nilainya di sini itu misalkan 50, 60, 70, 80, 90, ini random ya teman-teman ya. Sama satu lagi 40. Sorry, 40. Sekarang kita coba langsung bagaimana filter itu bekerja. Filter array-nya seperti ini. Include tadi saya sudah sebutkan adalah logika di mana kita memberikan filter. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita memfilternya tidak seperti di SUMIF atau CONIF. Kita filternya dengan membuat array dulu seperti ini, lalu lebih dari sama dengan. Nah, atau logikanya seperti ini. Apakah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Misalkan di sini case 5 lebih dari sama dengan 70. Berarti seharus outputnya itu adalah Febri, Dedi, sama Moni. Gitu ya, Febri, Dedi, sama Moni. Lalu di sini ada if empty. If empty itu berarti kalau misalkan tidak ditemukan, berarti tidak ditemukan gitu ya. Maka hasilnya adalah Febri, Dedi, Moni. Terus kalau misalkan saya buat dia lebih dari sama dengan 100, ya tidak ditemukan karena memang nggak ada nilai yang lebih dari sama dengan 100. Nah, terus muncul nih pertanyaan, apakah di sini itu bisa menggunakan operator logika karena kita sudah menggunakan operator hubungan nih. Apakah bisa menggunakan operator logika? Jawabannya adalah yes, bisa, tapi agak sedikit unik, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke operator logika di filter, kita coba flashback sedikit terkait dengan tabel logika ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya true, true, false, false seperti ini, lalu juga ada true, ada true, lalu ada false. Nah, dengan data seperti ini, lalu di sini AND dan di sini OR. Itu ya, ada AND sama OR. Kita sekarang coba lihat. AND itu punya logika wajib dua-duanya benar, baru dia bisa benar. Artinya adalah di sini itu true, yang lainnya pasti false. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kita coba analogikan kayak gini. Misalkan si Febri gitu ya. Si Febri itu punya SOP kalau pulang sekolah. SOP terlalu bagus ya. Si Febri itu punya SOP kalau pulang sekolah dari ibunya bahwa Febri, kamu kalau pulang sekolah harus cuci kaki, cuci tangan, dan makan siang terlebih dahulu. Yang dilakukan Febri apa? Cuci kaki, cuci tangan, lalu dia main PS. Ibunya marah nggak? Yes, marah. Karena cuci kaki, cuci tangannya udah bener, tapi dia malah main PS. Hasilnya apalah? False atau ibunya marah. Atau ternyata si Febri pulang sekolah, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan main PS, lalu tidur. Lebih ngamuk lagi orang tuanya. Ya gitu ya teman-teman ya, logikanya kayak gitu tuh. Nah, kalau OR gimana? Kalau OR itu selama salah satunya true, ya dia pasti true. Gitu. Jadi kalau OR itu salah satunya dia true, ya dia true gitu ya. Analoginya, Febri, kalau hari Minggu, kamu boleh milih mau main ke rumah tetangga, mau mancing, atau kamu juga boleh istirahat seharian. Yang dilakuin Febri apa? Yang dilakuin Febri mancing. Bener ya, true. Yang dilakuin Febri main ke rumah tetangga. True. Tidur seharian, true. Tapi dia ngelanggar nih.
Nah, kan yang dibolehin main ke rumah tetangga, dia main PS. Kenalah dia marah sama ibunya karena dia ngelakuinnya tidak sesuai dengan aturan yang dikasih ibunya. Kan atau itu salah satu aja udah benar ya udah benar gitu. Tapi dia nggak ngelakuin gitu. Jadinya dia false. Gitu. Nah, sekarang kembali ke sini teman-teman. Kembali ke sini. Jadi di sini itu kalau kita lihat, kita punya nilai. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalau rentang, dia menggunakan AND atau OR? Silakan tulis di kolom komentar, rentang pakai AND atau OR? Oke, untuk lebih jauhnya kita coba simulasi dulu ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini saya akan coba ambil rentang dari 60 sampai 80. Gitu ya. Dari 60 sampai 80 ini saya copy dulu biar cepat aja. Terus di sini 60. Nah, uniknya kalau misalkan N itu dia menggunakan operatornya bintang, teman-teman. Jadi itu N itu dia menggunakan operatornya bintang dan OR dia menggunakan operatornya plus. Jadi kalau di sini sorry. Jadi kalau di sini karena kita mau melakukan N, maka kita menggunakan operator bintang. Dan kayak saya tadi 60 sampai 80 ya. Apakah kayak gini benar? Enggak. Hasilnya kurang tepat ya. Kenapa? Karena ya sekarang kita baca ya, kita baca. Di operator matematika kali bagi itu tertinggi, teman-teman. Kalau kayak gini, maka dia akan mengalihkan ini dulu nih, 60 dikali ini. Kacau kan jadinya? Kacau nih. Ini bisa teman-teman lihat, dia jadi kacau. Nah, supaya hasilnya itu sesuai, maka kita setidaknya harus memberikan kurung untuk menyatakan mana yang harus dieksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini saya memberikan C4, C9 lebih dari sama dengan 60. Ini hasilnya bisa true atau false tergantung dari barisnya. Lalu C4, C9 kurang dari 80. Ini bisa benar, bisa true atau bisa false tergantung dari barisnya. Lalu di-N-kan atau dikasih bintang. Nah, keluar nih. Apakah saya salah? 60. Oh iya, salah. Di sini kurang dari ya, teman-teman ya. Nah, 60, 70, 80. Ada Ali, Febri, dan Dedi. Dan kalau misalkan saya kasih plus, apa yang terjadi? Maka semuanya akan tampil, teman-teman. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena OR salah satu aja udah benar. Ya kan? Apakah 50, kita coba case 50. 50 itu lebih besar dari 60 nggak? Nggak. Berarti kan false. OR apakah 50 kurang dari 80? True. False ketemu true, maka ya true. Itulah kenapa kalau rentang kita wajib menggunakan N, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kegunaan filter untuk melakukan filter di array. Silakan dicoba-coba, digabungkan dengan materi yang lain. Bisa aja teman-teman membuat formula untuk filter dan sort, yes bisa. Terus filter, sort dengan text split, ya coba aja teman-teman kombinasikan. Dan kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar. Selamat mencoba dan thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah unique. Unique itu adalah mengambil nilai unik dari array. Untuk parameter sendiri pada formulanya, unique terdiri dari 3 parameter. Ada array, range atau yang ingin diambil nilai uniknya. Lalu yang kedua ada by call, itu adalah untuk kita ingin mencari unik secara kolom atau secara baris, tapi ini hanya satu dimensi ya teman-teman ya. Lalu ada exactly once, yang artinya adalah kalau kita berikan nilai true, berarti ya benar-benar dia itu hanya unik. Tapi kalau misalkan kita false, dia tampilkan nilai yang non-duplikat juga. Oke, sekarang kita coba ke satu kasusnya. Jadi di sini saya misalkan ada nama buah gitu ya. Nama buah. Nah, misalkan ada anggur, mangga, ini, terus anggur lagi, mangga lagi, ada jeruk, terus ada apel, ada anggur lagi. Terus yang terakhir misalkan ada bengkoang. Bengkoang tuh umbi-umbian ya teman-teman ya. Misalkan satu lagi pepaya. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita coba langsung menggunakan
unik gitu ya. Karena kita bisa lihat di sini, untuk unik itu dia yang wajib diisi hanya yang pertama saja. By call exactly once nggak wajib diisi. Jadi kalau seperti ini aja apakah bisa? Yes, bisa. Nanti tampilnya hanya sesuatu yang unik. Hanya ada anggur, mangga, jeruk, apel, pepaya saja. Itu kalau kita hanya unik gitu, teman-teman. Jadi yang kembar akan dihilangkan secara otomatis. Itu dihilangkan dari result ya tentunya. Lalu coba misalkan di sini kita bisa lihat bahwa anggur, mangga itu adalah sesuatu yang muncul dua atau lebih gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan konsep atau parameter yang ketiga gitu ya, kita menggunakan parameter yang ketiga, di situ saya isikan true gitu ya. Jadi dia yang hanya muncul satu kali gitu. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia muncul hanya satu kali, maka yang tampil adalah jeruk, apel, pepaya. Anggur mangganya gimana? Ya berarti anggur mangga itu adalah yang muncul lebih dari satu kali. Nah, sekarang kita coba lagi nih misalkan. Sama dengan unique, kita masukkan arraynya. Lalu eh, yang ini kita isikan false. Apa yang bakal terjadi? Maka hasilnya akan sama dengan yang tadi kita coba tanpa memberikan exactly once-nya true gitu. Jadi ya mending nggak usah ditambahin seperti ini ya teman-teman. Cukup kalau memang kita ingin mencari yang benar-benar unik, menghilangkan yang kembar, kita bisa menggunakan exactly once-nya itu adalah true. Nah, seperti itu. Lalu misalkan ada kasus lagi nih. Kalau misalkan dia datanya itu bukan berupa baris, tapi kolom. Kolom tuh gimana? Misalkan datanya tuh kayak gini teman-teman. Nah, ke samping kayak gini nih. Nah, kalau ke samping kayak gini kan kita nggak bisa tuh menggunakan yang seperti ini gitu. Maka kita bisa menggunakan by call tadi. Jadi di sini unique, lalu arraynya. Selanjutnya by call di sini kita isikan dengan nilai true, koma. Nah, untuk yang di sini apakah perlu diisikan? Ya nggak perlu ya teman-teman ya. Tergantung dari case-nya. Kalau misalkan memang mau mencari yang benar-benar tidak pernah ada duplikat, berarti B, C, D, S. Tapi kalau ini tidak kita isi, maka yang tampil adalah A, B, C, D, S. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi unik ini tujuannya adalah mencari yang unik atau mencari yang hanya muncul satu kali saja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan tulis di komentar, silakan dicoba dan dipadukan dengan formula yang lainnya. Jika bingung, tulis di komentar dan selamat mencoba and thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah transpose. Transpose di sini itu adalah mengubah array menjadi baris atau kolom. Saya langsung aja contoh ke kasusnya karena memang parameternya dia hanya satu gitu ya, yaitu array. Misalkan seperti ini, A, B, C, maka outputnya itu akan menjadi A, B, C. Sesimpel itu gitu ya. Atau dari A, B, C seperti ini menjadi A, B, C seperti ini. Sekarang waktunya pembuktian. Sama dengan transpose, arraynya berarti outputnya adalah A, B, C ke samping. Begitu juga dengan yang ini. Kalau misalkan saya transpose, maka hasilnya akan menjadi ke bawah. Lantas pertanyaannya adalah, kalau misalkan dia dua dimensi, bisa nggak sih kira-kira? Misalkan saya punya A, B, C, D, E, lalu di sini saya bikin dua dimensi, 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan lakukan transpose, apakah bisa? Kita coba ya teman-teman ya. Nah, tetap bisa, nggak akan ada masalah di situ. Nah, jadi itu simple banget untuk transpose, silakan dicoba. Jadi apakah transpose bisa dipadukan dengan yang lain? Yes, bisa. Teman-teman bisa menggabungkan dengan filter. Jadi untuk ubah orientasi hasil dari formulanya, hasil filter terus ditransposkan gitu ya. Itu bisa, lalu digabungkan teks, lalu ubah gitu ya. Itu juga bisa dan macam-macam. Itu nanti teman-teman bisa masuk ke pembahasan terkait dengan kasus-kasus materi yang ada di Array. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa tulis di komentar dan selamat mencoba. Sekali lagi and thank you.
Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan terkait dengan cross lookup dan cross match. Kalau dulu kita mengenalnya VLOOKUP, HLOOKUP, match atau perpaduan antara indeks dan match. Namun saat ini ada yang baru dalam pencarian yang dinamis, ada cross lookup dan ada cross match. Oke, kita mulai dari yang cross lookup dulu, teman-teman. Jadi untuk cross lookup itu ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Pertama itu ada lookup value atau nilai yang ingin dicari. Terus yang kedua ada lookup array, itu adalah tempat mencari nilai. Dan return array tempat mencari range untuk nilai hasilnya. Nah, sini agak sedikit berbeda ya dengan VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Kalau VLOOKUP, HLOOKUP kan kita array terus dia di posisi kolom atau row keberapa hasilnya. Terus selanjutnya if not found, jadi di sini kita bisa memberikan nilai default kalau misalkan tidak ditemukan. Jadi nggak hasilnya NA, kalau VLOOKUP, HLOOKUP pasti hasilnya NA. Ini nggak, kita bisa ngasih suggestion tidak ditemukan gitu. Lalu match mode, pencariannya. Nah, kalau 0 itu extract match, minus 1 itu kalau nggak ketemu, dia akan cari yang terkecil. Kalau 1 berarti kalau nggak ketemu, dia akan mencari yang nilai yang besar. Yang terakhir itu adalah wildcard character match. Jadi ibaratnya kalau yang menyerupai gitu teman-teman. Terus selanjutnya yang terakhir adalah search mode. Kalau search mode di sini dia arah pencariannya tergantung ya, ada first to last, ada search last to first, binary search, sama binary search short descending ataupun ascending di situ. Oke, kita buat dulu untuk datanya. Jadi di sini saya akan buat data sederhana aja, ada nama, ada nilai, terus nama di sini ada Andi, sorry, Budi, terus ada Siti, Adit, Herman, terus Jarwo, sama satu lagi misalkan Agus gitu ya. Nah, nilainya misalkan 80, 90, 70, 80, 70, 90, khusus Agus 100 gitu. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Lalu kita coba menggunakan cross lookup tanpa parameter yang tidak wajib diisi. Nah, jadi kalau di sini kan kita lihat ada 3 parameter yang wajib diisi, ada 3 parameter yang tidak wajib diisi. Oke, kita coba lookup value. Misalkan saya ingin mengetahui nilai Herman gitu ya. Saya tulis saja Herman. Lalu ada lookup array. Lookup array-nya itu full seperti ini. Lalu return array-nya itu full juga seperti ini. Nah, di sini sebagai catatan itu adalah selama jumlah selnya sama, dia posisinya mau kebalik-balik nggak akan ada masalah, gitu ya. Kalau di VLOOKUP itu kan ID-nya harus yang sebelah kiri. Kalau ini kebalik-balik nggak ada masalah. Nah, seperti ini, gitu teman-teman. Saya dapat nilai 70. Itu punyanya si Herman gitu ya. Nah, sekarang saya coba nih nambahkan satu buah fitur kalau misalkan datanya tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Misalkan tidak ditemukan, di sini saya nyarinya itu ketelingsut gitu ya. Herman. Nah, seperti ini. Maka hasilnya tidak ditemukan gitu, teman-teman. Terus ada match mode. Match mode di sini kalau 0 itu memang dia eksak ya. Kalau tidak, kalau misalkan Herman ya wajib Herman gitu. Itu sama aja kayak misalkan defaultnya. Defaultnya karena dia eh, match modenya adalah false gitu ya, atau 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita ganti ini ke wildcard, bisa nggak sih kira-kira dia nemuin yang pas gitu ya? Nah, misalkan bisa nggak sih kita nemuin yang pas gitu? Masih sama, tidak ditemukan. Nah, karena memang pada dasarnya untuk wildcard itu dia bisa saja cari, tapi bisa jadi nggak gitu ya, nggak serta-merta terus langsung ketemu gitu ya untuk wildcard-nya. Karena memang ini tergantung dari kepintaran si Excel sendiri ya, wildcard-nya si Excel ini dalam mencari data seperti itu. Atau misalkan kita ganti nih, di sini mas modenya kan banyak nih, misalkan 1 gitu ya. Saya ganti 1 berarti kan
exact match or next ledger gitu ya, yang lebih besar gitu. Di sini saya ganti nih, saya ganti misalkan 70 gitu ya. Saya ganti 70 lalu saya tukar. Nah, ini saya tukar menjadi seperti ini, lalu saya enter, maka hasilnya Siti 70. Tapi kalau misalkan saya isi sesuatu nilai yang tidak ditemukan, misalkan 75 gitu ya, maka hasilnya adalah Andi. Kenapa kok bisa Andi? Karena setelah nilai 75, apa sih yang mendekati di sini? Yaitu adalah 80. Ketemulah Andi. Nah, sekarang ada search mode nih, teman-teman. Search mode di sini tuh adalah first to last. First to last itu berarti ya, kalau misalkan satu, maka hasilnya ya Andi. Tapi kalau misalkan saya ganti menjadi search modenya saya ganti menjadi minus satu, yaitu last to first, seperti ini, maka hasilnya adalah Adit, teman-teman. Karena dia nyari dari bawah ke atas. Gitu kira-kira, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman gunakan terkait dengan cross lookup untuk melakukan pencarian yang lebih lebih maksimal gitu. Tuh. Oke, sekarang kita coba ke yang cross match. Nah, cross match di sini eh, agak sedikit berbeda ya teman-teman. Saya tandai dulu ini tuh punyanya cross lookup. Saya lupa ngasih judul di sini. Nah, ini punya cross lookup. Terus kalau cross match, dia ada parameter apa aja sih? Kita lihat dulu. Cross match, ada lookup value, lookup array, match mode, search mode. Apa yang membedakan antara cross lookup dengan cross match? Kalau cross lookup ya, kalau cross lookup itu dia ada return array, tapi ini cuma ada lookup array. Cuma ada lookup array gitu ya teman-teman ya. Dia nggak ada return-nya. Nah, terus gimana hasilnya? Nah, kita coba aja ya teman-teman ya. Jadi untuk di sini itu datanya sedikit berbeda teman-teman. Datanya sedikit berbeda. Saya misalkan ada nama, tapi namanya di sini cuma ada seperti ini gitu. Nah, terus selanjutnya kita coba menggunakan cross match-nya. Sama dengan cross match. Untuk lookup value, match mode, search mode sama seperti yang ada di cross lookup. Nah, di sini lookup value-nya misalkan saya cari adalah city gitu ya. City. Terus selanjutnya lookup array-nya hasilnya ini gitu ya. Terus match modenya di sini ada extract match. Kalau misalkan mau extract match gitu ya. Terus search-nya juga misalkan mau dari first to last atau last to first gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman butuhnya hanya dua ini juga bisa gitu ya. Dan hasilnya itu adalah nomor urut, teman-teman. Hasilnya nomor urut. Jadi kalau misalkan kayak gini dapat nih city. Tapi kalau misalkan di sini tiba-tiba ada city lagi, nah tiba-tiba di situ ada city lagi gitu ya. Di sini B-nya sampai B26. Hasilnya apa? Ya tetap city kecuali kita ganti nih. Kita ganti search modenya. Jadi di sini search modenya saya ganti last to first. Minus 1, tapi nomor urutnya menjadi 8. Gitu. Itu untuk cross match ya, teman-teman. Bisa teman-teman gunakan untuk mencari tahu dia itu berada pada urutan yang ke berapa. Gitu. Nah, kalau untuk perbandingan antara cross lookup dan cross match, jadi untuk hasil cross lookup dia menggunakan return array, kalau cross match dia posisinya di urutan keberapa. Nah, terus kalau cross lookup dia itu bisa ngambil dari kolom lainnya datanya, kalau cross match ya enggak. Karena dia cuma menampilkan hasil baris saja. Gitu. Nah, terus kalau misalkan dilihat dari penggantinya, cross lookup itu gantiin VLOOKUP, HLOOKUP. Tapi kalau match itu cross match itu gantiin dari si match itu sendiri. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, bingung? Monggo silakan dicoba. Kalau ada sesuatu, tulis di kolom komentar. Semoga berhasil dan thank you teman-teman. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah to call dan to row. Jadi to call dan to row di sini tuh berfungsi untuk merubah
dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Entah itu menjadi baris atau menjadi kolom. Kalau menjadi kolom kita pakai to call, kalau menjadi baris kita akan menggunakan to row. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba dulu lihat parameter yang ada di to call itu apa saja, teman-teman. Ada array, hanya array, yes, hanya array gitu ya. Array, ada ignore, sama scan by column. Oke, sekarang kita mulai, teman-teman. Misalkan kita punya data seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba contoh simpelnya gitu ya, kita coba contoh simpelnya sama dengan to call, maka dia akan menjadi seperti ini, karena dia jadi kolom, gitu ya, dia jadi kolom, dia hanya 1 dimensi saja, seperti ini. Nah, ini terlihat simpel gitu ya, terlihat simpel gitu. Nah, tapi sekarang kalau misalkan kita mendelete beberapa titik, gitu ya, maka dia akan menjadi nol, teman-teman. Dia menjadi nol, yang blank itu berubah jadi nol. Sometimes, yang blank itu tidak boleh menjadi sesuatu. Maka kita bisa menggunakan parameter yang kedua. Parameter kedua itu adalah keep all value, ignore blank, ignore error, ignore blank and error. Kita coba pada case ini adalah ignore blank, berarti kita 1. Nah, maka yang blank itu hilang, teman-teman. Nah, terus kita juga bisa memilih pin day kita itu dari mana gitu ya. Scan kalau saat ini default itu scan by column gitu. Di sini ada scan by sorry, default itu adalah scan by row gitu ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kita bisa saja merubah menjadi true. Nah, maka hasilnya bagaimana? Hasilnya jadi 147 ya, 147, 28, 36. Nah, jadi teman-teman bisa ganti true ini untuk scan by column atau scan by row. Ini untuk to call. Nah, kalau to row sendiri bagaimana? Sekarang kita coba gitu ya, to row. Array, kita langsung saja. Nah, hasilnya itu sama, teman-teman, ada nolnya. Dan berarti kalau ada nol seperti ini, maka bisa kita kecilkan gitu ya. Bisa kita kecilkan. Sorry, teman-teman. Bisa kita ignore, sama kayak yang di to call gitu. Ops, sebentar. Nah, jadi bisa saja di sini, wait, ignore-nya saya ganti dengan 1, maka jadinya seperti ini. Dan kita bisa juga lakukan pergantian gitu ya. Scan-nya di sini default-nya adalah scan by row. Kalau misalkan kita pengen ganti scan-nya jadi scan by column, kita bisa merubah menjadi true. Nah, 147, 28 kalau misalkan tidak kita isi, ya kita kembali ke default ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Scan by row. Oke, ini terkait dengan to call dan to row. Cukup simpel tapi dia lumayan bermanfaat ya teman-teman. Kalau untuk perbandingan sendiri hasilnya jadi 1 dimensi kolom, kalau to call, kalau to row 1 dimensi baris gitu ya. Terus untuk studi kasusnya itu teman-teman bisa gabungkan semua isi tabel menjadi teks. Nah, itu seru nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa gabungin semua isi tabel menjadi teks, lalu gunakan text join. Wah, itu seperti apa, Pak? Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu dimulai dari text join. Kalau ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar, dan thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan wrap row dan wrap column. Sebenarnya wrap row dan wrap column itu adalah kebalikan dari to call dan to row. Di mana kalau to call dan to row itu adalah dari matriks menjadi vektor seperti ini. Nah, tapi kalau wrap row dari serangkaian angka atau biasa kita sebut vektor kalau di Excel seperti ini menjadi matriks. Nah, sekarang kita coba dulu deh. Di sini saya punya beberapa nilai, ada 9. Saya coba sama dengan wrap call dulu. Di sini ada beberapa parameter, ada vektor, wrap count, sama path width. Kalau vektor itu adalah vektornya seperti ini. Kalau di sini wrap count di sini misalkan saya isikan 2 gitu ya teman-teman. Lalu path width itu adalah ketika nilainya tidak ada gitu ya. Maksudnya bagaimana?
Nah, tadi kan saya nyebutnya wrap call, maaf, wrap call, terus di sini, wrap call-nya kan sebanyak 2 baris. Kalau call itu jadi baris ya, teman-teman. Nah, ketika dia jadi baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah di sini ada NA. Nah, pad width itu fungsinya adalah mengisikan nilai yang ada di NA-nya. Nah, ini kalau misalkan, wrap call. Nah, terus kalau misalkan wrap row bagaimana? Kita coba ya teman-teman ya, wrap rows. Kita isikan vektornya, lalu kita masukkan wrap count-nya, misalkan di sini juga 2, pad width-nya saya isikan strip. Nah, dia jadinya 2 kolom, nyebutnya row karena dia mencacahnya baris. Kalau ini dia mencacahnya kolom, sebanyak 2 baris. Ini mencacahnya baris sebanyak 2 kolom. Seperti itu teman-teman, sedikit perbedaan antara to call dan to row terhadap wrap row dan wrap call. Bingung atau enggak silakan dicoba dulu, kalau ada apa-apa silakan tulis di kolom komentar and, thank you. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan terkait dengan VStack dan HStack. Di sini untuk VStack dan HStack itu adalah kalau misalkan, VStack itu berarti dia, menggabungkan beberapa array atau range secara vertikal, lalu kalau HStack ya kebalikannya ya, yang satu vertikal maka yang satu adalah horizontal. Nah, untuk sintaksnya sendiri itu ada, sebenarnya kalau kita lihat ya teman-teman ya, VStack di sini tuh dia cuma punya satu parameter yang wajib diisi. Dan yang satunya itu adalah yang tidak wajib diisi atau dia sampai n array gitu ya, karena di sini ada kurung siku lalu titik 3. Nah, sekarang kita coba untuk, implementasinya teman-teman. Misalkan di sini saya punya, nilai itu seperti ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Lalu selanjutnya saya nambahkan, A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan VStack, maka apa sih yang terjadi gitu ya. Ini area yang pertama, lalu ini area yang kedua. Maka nanti hasilnya jadi seperti ini, karena ditumpuk dia, konsepnya kan stack, ditumpuk gitu teman-teman. Nah, kalau begini, berarti apakah, apa namanya, apakah boleh jumlah arenya beda-beda? Nah, misalkan di sini saya coba buat satu lagi ya. Di sini saya tambahkan satu lagi, yaitu adalah, seperti ini. Sorry 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 sorry. Silakan satu lagi, saya pakai karakter seperti ini, tapi jumlahnya nggak 5 teman-teman. Nah, tapi jumlahnya nggak 5. Lalu saya tambahin nih, di area satu lagi, yang ini, set. Maka ya, namanya VStack ya, dia akan menjadi, bertumpuk-tumpuk gitu ya teman-teman. Dia akan menjadi, bertumpuk-tumpuk seperti ini. Karena hasilnya ya, targetnya bertumpuk-tumpuk. Tapi kalau misalkan bentuk datanya, misalkan kita ganti, bentuk datanya jadi begini teman-teman. 1, 2, 3, lalu di sini 4, 5, 6, terus bentuk datanya kalau kita VStack bagaimana? Apakah bertumpuk-tumpuk juga gitu ya? Kita coba aja, kita VStack-kan di sini. Nah, dia akan mengikuti pola dari array-nya ya teman-teman. Dia akan mengikuti pola dari array-nya. Ketika array-nya tuh dia turun ke bawah seperti ini, maka ya hasilnya juga akan ikut turun ke bawah. Tapi ketika array-nya itu ke samping, dia akan ikut ke samping. Sekalipun misalkan tidak ada nilainya, dia jadinya 0. Di-inputkan jadi 0. Itu kalau misalkan, VStack ya teman-teman. Kalau misalkan VStack. Terus bagaimana kalau misalkan, Hashtack gitu ya. Kalau misalkan Hashtack di sini saya akan menggunakan data yang sama, saya copy aja ke bawahnya. Terus di sini saya sama dengan Hashtack array pertama, array kedua, array ketiga. Maka jadinya kan seperti ini. Dia akan, gabungan teks secara horizontal. Dia akan jadi ke samping. Kalau tadi kan VStack vertikal, dia tumpuk secara vertikal. Gitu teman-teman. Terus kalau misalkan data seperti ini bagaimana? Nah, kita coba kalau misalkan data yang ini berarti sama dengan Hashtack. Saya buat begini ya teman-teman ya, koma, yang ini. Maka yang terjadi adalah, ya jadinya ketumpuk ke samping teman-teman. Karena kan dia numpuknya secara horizontal. Ingat ya, tumpuknya secara horizontal. Berarti artinya adalah dia ditumpuk saat area pertama, area kedua, area ketiga. Kalau ini area yang pertama, area yang kedua. Begitu pula dengan yang VStack. Kalau VStack ketika ditumpuk bentuknya vertikal, berarti area pertama, area kedua, area ketiga. Yang ini berarti array pertama, array kedua, karena ditumpuk secara vertikal. Oke, ini terkait dengan VStack dan Hashtack. Bingung? Enggak? Silahkan diskusi di kolom komentar.
dan thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan choose cost dan choose row. Jadi choose call dan choose row di sini adalah keduanya itu sangat berguna ketika kita ingin memfilter kolom atau baris tertentu dari sebuah tabel tanpa harus menggunakan indeks, filter, dan offset yang lebih kompleks. Nah, untuk formula sendiri coba kita lihat ya. Di sini choose call dan row. Kalau call di sini ada array. Array ini berarti adalah tabel atau array di mana kita kolom yang akan kita pilih gitu ya, akan dipilih. Terus kalau ada call name-nya, nomor kolom yang ingin diambil itu yang mana. Dan terakhir itu adalah nilai negatif bisa digunakan untuk menghitung dari kolom yang terakhir gitu. Oke, sekarang kita coba. Tapi sebelum kita coba, kita siapin dulu tabelnya. Di sini saya udah menyiapkan 4 kolom, maaf. Ada A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, kita coba contoh yang sederhana dulu ya, teman-teman. Di sini kalau misalkan kita mau ngambil kolom kedua, berarti sama dengan choose call, gitu ya. Choose call, lalu di sini kita isi arraynya, dan selanjutnya kolom kedua. Maka secara nggak langsung, saya akan mendapatkan nilai ekspektasinya adalah 2, 6, 10. Nah, kolom kedua 2, 6, 10 gitu ya. B 2, 6, 10. Mohon maaf. Karena yang B-nya tadi kita ikutkan ke dalam apa namanya? Ke dalam isian. Terus kalau misalkan saya mau ngambil kolom ke-1 dan ke-4. Nah, misalkan kita mau ngambil kolom ke-1 dan ke-4 gitu ya. Berarti kita juga bisa dengan cara sama dengan choose call seperti ini gitu ya. Lalu kita masukkan kolom ke-1, arraynya dulu, mohon maaf. Baru kita masukin 1 dan ke-4. Nah, masukin 1 dan ke-4 seperti ini, teman-teman. Ini tinggal kita tutup, maka saya akan mendapatkan 1 dan yang ke-4 gitu ya. 1 itu berarti yang A, yang ke-4 itu adalah yang D. Nah, terus yang jadi pertanyaan kalau misalkan, Pak, kalau misalkan kita lebih dari yang ada di sini itu bagaimana gitu ya. Misalkan saya memasukkan pilihannya itu adalah di minus koma misalkan 5 dulu deh. 5 apa yang terjadi? Jadinya value. Kalau misalkan kita masukin di minus 1 gitu ya, maka yang jadi adalah D. Dia ngeliatnya dari yang kanan. Beda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita baca dari kiri ke kanan, itu jadi positif. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari kanan ke kiri, maka minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Berarti kalau saya mau ngambil 1 dan 4, tapi metodenya adalah positif negatif, maka kita bisa masukkan 1, minus 1. Maka saya akan mengambil dari yang A dengan yang D. Atau 1, 4 juga bisa sih. Itu terserah dari preference teman-teman sendiri. Seperti itu. Nah, terus mohon maaf. Terus bagaimana kalau misalkan kita mau yang choose row gitu ya. Kalau misalkan kita choose row berarti sama dengan choose row. Nah, choose row di situ ini arraynya, row name-nya di sini 2 misalkan seperti ini. Oh, sorry. Koma 2 gitu ya. Maka saya akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan row, bedanya row itu kita akan mengambil dari segi row-nya, dari sisi row-nya. Terus kalau dari call-nya, maka dia akan mengambil dari sisi call-nya. Seperti ini teman-teman. Nah, untuk perbandingan sendiri sih ya simple ya. Kalau misalkan kolom berarti arahnya ke kolom, kalau row berarti arahnya ke row. Gitu. Bisa juga menggunakan negatif, yang artinya adalah kalau negatif itu dari kanan ke kiri, tapi kalau itu untuk yang kolom, tapi untuk yang row berarti dari bawah ke atas. Nah, apakah kita bisa melakukan studi gabungan? Yes, bisa juga kita melakukan penggabungan dari kedua hal ini gitu ya. Misalkan teman-teman, saya ingin menggabungkan antara row dan kolom gitu. Jadi contohnya, misalkan di sini saya sama dengan choose call gitu ya. Choose call untuk data yang ada di sini. Nah, saya ambil 2 gitu ya. Berarti saya akan dapat kolom B. Nah, tapi di kolom B-nya ini gitu ya. Mohon maaf. Saya melakukan kan ini choose call, terus saya coba choose row gitu ya. Saya coba choose row. Jadi ibaratnya hasil dari ini saya choose row gitu ya.
choose row dari array ini saya ambil yang kedua, berarti saya harusnya dapatnya angka 2, ya kan? Kolom kedua, baris kedua, maka saya harusnya mendapatkan angka 2. Kalau misalkan baris keempat berarti dapatnya berapa? Dapatnya adalah 10. Sebentar. Saya salah ngetik ya teman-teman ya. Baris keempat dapatnya 10, malah saya ngetik 10. Sorry. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, gimana untuk choose call dan choose row? Lebih mudah daripada VLOOKUP, XLOOKUP, ataupun index and match, karena ini polanya hampir sama kayak index dan match ya teman-teman ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan bingung silakan tulis kolom komentar dan thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan drop dan take, atau membuang atau mengambil bagian dari array gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh untuk drop ataupun take, dia memiliki parameter yang sama, ada array, row sama kolom. Jadi arraynya kalau drop itu berarti kita akan membuang berapa baris dan berapa kolom gitu. Begitu juga dengan yang take. Misalkan kita take seperti ini, ya dia akan mengambil berapa baris gitu ya, ataupun kolom. Nah sekarang kalau misalkan kita punya data gitu ya, sebagai sampel kita punya data ABC seperti ini. Lalu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini 6, 7, 8, 9. Ini saya random aja ya teman-teman ya. Jadi asal-asalan aja. Nah misalkan seperti ini. Lalu kita coba take gitu ya, sama dengan take. Maka saya ambil arraynya, lalu di sini saya row. Row-nya 2 gitu. Maka kan saya akan mendapatkan ABC 162. Tapi kalau misalkan kita nambahin 2 harusnya AB 16 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kalau kita take ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan drop? Kalau misalkan drop berarti ya membuang. Mana sih yang mau kita buang gitu ya. Ini arraynya. Misalkan saya ingin buang baris yang pertama gitu, berarti baris pertama. Maka saya akan membuang baris yang pertama. Jadi hanya hasilnya 162 gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita buangnya baris pertama pada kolom pertama, apa yang terjadi? Maka nanti dia jadinya seperti ini. Gitu. Ini itu adalah si take gitu ya. Si drop, sorry. Nah, jadi ibaratnya drop dan take kurang lebih seperti ini, teman-teman. Silakan teman-teman coba pelajari. Dan kalau bingung, seperti biasa, tulis di kolom komentar dan thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan lambda. Jadi lambda itu adalah fungsi custom sendiri langsung di dalam Excel. Singkatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba langsung aja deh simulasikan. Untuk lambda, dia hanya memiliki satu buah parameter dan parameternya pun simple, hanya parameter or calculation lalu titik 3. Artinya adalah kita bisa memberikan parameter lebih dari satu. Nah, sekarang kita coba masuk ke skemanya gitu. Misalkan kita punya A tambah B. Seperti ini. Nah, di lambda itu kalau misalkan kita ingin membuat custom formula, maka kita bisa memasukkan lambda seperti ini. Lalu saya masukin, oh ada parameter A, lalu parameter B gitu ya. Terus calculation-nya adalah A tambah B. Seperti ini. Nah, terus untuk memberikan nilainya bagaimana? Untuk memberikan nilainya, kita buka kurung lagi, lalu kita masukin 4,6. Misalkan seperti ini. Maka kalau saya enter, saya dapat 10. Kenapa bisa 10? Karena 4 akan terisi oleh A, 6 terisi oleh B. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, kan parameter or calculation. Dan calculation itu posisinya selalu ada di parameter terakhir. Nah, kalau teman-teman nanya, Pak bisa nggak sih lebih dari 2 parameter? Yes, bisa. Misalkan A tambah 2AB gitu ya, tambah misalkan C. Misalkan gini, formulanya jadi ada 3 parameter gitu. Maka bisa kita buat seperti ini, lambda. Kita masukin dulu ada parameter A, parameter B, parameter C. Lalu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah A ditambah. Nah, di sini teman-teman lihat itu kan 2 kali A kali B gitu kan. Nah, itu kan kita nggak bisa pakai skema 2AB gitu kan nggak memungkinkan. Makanya di sini kita pasti pakai tutup kurung. 2 dikali A dikali B, lalu kita tutup kurung. Baru ditambah dengan C. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya kita siapin dulu parameternya A, B, C, lalu kita siapin formulanya. Ini yang saya sempat suggest bahwa kita tuh bisa custom. Ini kita custom nih.
Nah, seperti itu. Baru di akhir kita masukin misalkan A-nya itu 10 gitu ya, B-nya 10, C-nya 10. Misalkan sama-sama C-nya A, B, C 10 semua. Maka kalau kita hitung, nilainya seharusnya adalah 2 kali A kali B. A kali B itu 10, 20 kali 10, 200. 200 ditambahin A, ditambahin C, maka seharusnya hasilnya ada 220. Nah, seperti ini teman-teman. Ini formulanya saya tampilkan dulu. Oh, sorry. Seperti ini. Lalu yang ini juga saya tampilkan. Nah, terus teman-teman mau formula apa lagi? Pak, bisa nggak sih formula setengah kali alas kali tinggi gitu ya? Bisa. Misalkan formulanya itu adalah setengah kali alas kali tinggi. 0,5 dikali alas kali tinggi. Semoga teman-teman ingat ini rumus apa. Nah, kalau setengah kali alas kali tinggi berarti kita butuh berapa parameter? Yap, kita hanya butuh 2 parameter saja. Alas tinggi. Jadi parameter tuh nggak mesti A, B, C ya. Mau teman-teman nulis alas tinggi juga boleh. Yang penting adalah di parameter terakhir itu merupakan sebuah apa namanya? Sebuah calculation. Sini alas kali tinggi, misalkan alasnya 10 gitu ya. Lalu tingginya misalkan 5. Coba kalau kita hitung manual, setengah alas kali tinggi 50 dikali setengah adalah 20. Ups, ada yang salah? Oh, wait ya teman-teman ya. Apakah ada yang salah? Bisa bantu saya. Setengah alas kali tinggi. Coba kalau kita enter. Oke, wait moment. Setengah kali alas kali tinggi 0,5. Oke, sudah ketemu teman-teman? Problemnya di mana? Problemnya adalah saya tidak menuliskan nama formulanya. Nah, sorry ya teman-teman ya. Saya langsung apa namanya? Langsung sama dengan alas tinggi gitu. Harusnya ada kata kunci lambdanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah lambda dan ini berguna banget loh. Untuk kalau teman-teman misalkan punya formula yang custom dan biasanya teman-teman menerapkan di sebuah sel, nah teman-teman ingin ganti, "Oh saya Pak, bisa nggak sih saya ingin, menempatkan ke sebuah function atau membuat function sendiri," gitu ya. Bisa, dengan cara seperti ini. Secara nggak langsung berarti teman-teman membuat, nilainya. Pertanyaannya adalah, apakah nilai dari parameter itu bisa diinjek atau tidak? Kalau teman-teman lihat di sini, 46 kan sebuah value, 10, 10 di sini adalah sebuah value, 10 sama 5 di sini adalah sebuah value. Misalkan 10 dan 5 ini, dari sebuah parameter dari sebuah sel tertentu. Nah, gitu ya. Misalkan dari sebuah sel tertentu, apakah bisa gitu ya? Nah, misalkan di sini ada val 1, val 2. Nah, di sini nilainya 30 sama 20. Lalu saya masukin nih lambda. Nah, di sini saya masukin lambda, sorry, sama dengan lambda, di mana parameternya adalah val 1, val 2, lalu selanjutnya parameter or calculation-nya adalah val 1 ditambah val 2 gitu ya, sorry. Val 1 ditambah val 2 seperti ini. Lalu tutup kurung, buka kurungnya di sini saya ambil dari sebuah nilai. Nah, seperti ini misalkan. Misalkan saya ambil begini. Apakah bisa? You enter few argument for this function. Wait a moment. Val 1, val 2. Oke, kita coba cek. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini error. Errornya tuh kalau kita lihat ya. Wait a moment. Bentar, saya hilangin dulu. Ada yang tahu nggak kenapa kok ini error? Ada yang bisa jawab? Ini tuh error karena val 1, val 2 itu tuh dianggap sebagai selnya di Excel. Jadi kalau di Excel tuh kan kita bisa A1 itu di sini, misalkan C1 itu di sini, D2 itu di sini gitu ya. Nah, ini tuh val 1 itu tuh jadi di Excel itu kolomnya sampai 3 digit. Jadi kayak A, B, C, D terus nanti lanjut lagi ke A, 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 B,
AC dan seterusnya. Nah, ini file 1 itu dianggap sebagai sel di Excel. Makanya di sini dia you enter to view argument for this function. Jadi, kita ganti. Nah, supaya dia tidak error, di sini misalkan saya ganti jadi file W gitu ya, karena dia cuma 3 digit kan. Di Excel ini sih saya ganti file W, di sini file W juga. Nah, di sini saya ganti value atau value gitu ya, bukan file. Karena kalau file dianggap sebagai reference dari si sel. Untuk parameter or calculation itu tidak bisa reference dari sel tertentu, karena targetnya dia menggunakan parameter yang kita buat, bukan nama sebuah sel. Nah, nama sebuah sel dapat kita gunakan di sini, atau di bagian pemberi value-nya. Oke, kalau saya enter hasilnya 50. Oke, jadi gitu ya teman-teman terkait dengan lambda. Di lambda itu kita bisa banget untuk menggunakan nilai dari sel yang lainnya seperti ini. Tapi khusus untuk parameter or calculation pastikan tidak menggunakan parameter atau nama-nama yang sudah tertera di Excel. Kayak contohnya A1. A1 itu kan sudah ada di Excel kan? Karena kalau misalkan diterapkan di Lambda, nanti dia dianggap sebagai ngambil value dari A1. Padahal targetnya adalah membuat parameter. Gitu. Itulah tadi kenapa formulanya itu error. Oke, dari saya itu aja. Monggo kalau misalkan bingung silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih banyak dan thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan let. Jadi let di sini tuh adalah deklarasi variabel dalam rumus, hampir sama kayak lambda, tapi sedikit berbeda dalam penggunaan. Oke, untuk formulanya sendiri, kalau kita lihat di sini, dia ada name 1, name value, lalu calculation or name, name value, dan seterusnya. Oke, jadi di sini ada name sama value, name value. Kalau di lambda itu kan kita name dulu nama parameter, terus kita buka kurung, di akhir kita tambahkan value-nya berapa. Tapi kalau di let dia enggak. Dia ada name, terus name value, name value, begitu seterusnya. Dan kalau ada di dokumentasi itu dia maksimum 126 pasang. Jadi name-nya ini bisa sampai 126 pasang dengan name value-nya. Nah, untuk study case-nya di sini kita coba study case yang simple dulu gitu ya. Misalkan kita punya panjang sama lebar, panjang kali lebar gitu ya. Di mana panjangnya 10, lebarnya 5. Saya pengen tahu luasnya. Maka kita kalau mau menggunakan let, di sini ada name 1 panjang. Nah, kalau di lambda kita kan koma terus parameter kedua apa? Tapi kalau di sini name value-nya kita isikan 10. Terus lebar. Nah, lebar di sini saya masukin lagi misalkan 5. Lalu di sini kita bisa memasukkan apa namanya? Resultnya atau hasilnya, di mana hasilnya adalah panjang dikali dengan lebar, seperti ini. Jadi panjang kali lebar, panjang 10, lebar 5, panjang kali lebar. Berapa hasilnya? Kita coba tes, hasilnya 50. Dari formula seperti ini. Oke, sudah mulai dapat gambaran ya. Berbeda dengan yang lambda pada materi sebelumnya. Kalau let, dia diterapkan pada satu buah formula. Buka kurung, tutup kurung. Kalau lambda kan kita tambahin 1 di belakang, seperti itu. Nah, terus misalkan kita masuk ke formula yang biasa teman-teman gunakan gitu ya, atau yang pernah teman-teman gunakan deh. Ada formula if. Pernah nggak sih teman-teman punya kasus kayak gini? Jika A tambah B sama dengan 10, misalkan seperti ini, maka jawabannya adalah A tambah B. Pernah nggak ketemu kayak gini? Kalau tidak, maka 0, misalkan kayak gini. Jadi ibaratnya tuh kalau true ya dia akan mengeluarkan A tambah B itu sendiri. Pernah melihat formula kayak gini? Jadi kalau secara nggak langsung begini berarti sebenarnya A tambah B dengan A tambah B ini itu sama dengan sesuatu hal yang berulang. Apakah bisa diterapkan di let? Yes, ini bisa. Kita coba dari yang sederhana dulu ya teman-teman. Misalkan di sini kita rumus yang sederhana dulu gitu ya. Di sini kita coba nilai 10, di sini 20. Ini A, terus yang ini yang B. Lalu sama dengan if. Nah, logical test-nya
Jika ini ditambah dengan ini, gitu kan, sama dengan 10, maka value if true-nya adalah ini ditambah dengan ini. Kalau tidak, maka 0. Teman-teman bisa ngelihat di sini, ini saya ngelakuin 2 kali. Ini yang saya maksud tadi. Saya ngelakuin 2 hal yang sama di satu buah formula. Bahkan kemiripan seperti ini itu bisa berlangsung berkali-kali. Dan apakah ini bisa diterapkan menggunakan LED? Yes, bisa. Sekarang kalau misalkan kita menggunakan LED ya, teman-teman. Jadi di sini saya buat dulu tanpa LED gitu ya. Di sini saya suggest adalah tanpa LED. Sekarang kalau misalkan pakai LED gimana sih kira-kira? Kalau menggunakan LED berarti sama dengan LED gini. Sama dengan LED, lalu kita masukin variabel-variabelnya. Misalkan di sini X, koma. Nah, saya masukin nih bahwa X itu akan bernilai 10 ditambah dengan 20. Oke. Udah clear ya? Saya udah masukin nih. Berarti selanjutnya tinggal kita if. Nah, hasil atau result itu nggak mesti harus formula tambah menambah nggak. Tapi kita bisa kok masukin logical test seperti if seperti ini. Nah, jadi di sini berarti jika X sama dengan 10, oke, maka resultnya adalah X, kalau tidak maka 0. Lebih simpel ya, teman-teman. Saya nggak melakukan pengulangan C13 ditambah C14. Enggak, saya cukup menggunakan variabel X saja, di mana X itu berisi C13 ditambah C14. Nah, ini saya copy, enter. Ups, ada yang salah. Kita cek dulu di sini value if false-nya. Wait ya, value if true. Oh, kurang tutup kurung. Nah, sorry, kurang tutup kurung, teman-teman. Nah, hasilnya sama-sama dengan 0. Di sini dengan LED. Kalau misalkan di sini saya ganti gitu ya, 3, lalu di sini 7. Nah, hasilnya sama-sama 10 ya, teman-teman. Karena 3 tambah 7, 10. Jika sama dengan 10, maka dia yang menghasilkan adalah 3 ditambah dengan 7. Dengan LED, kita simpan. Nah, dari sini teman-teman kalau misalkan punya formula yang berulang-ulang, kayak misalkan, ini tuh dipakai lagi, ini tuh dipakai lagi, ini tuh dipakai lagi gitu ya. Sesuatu yang dipakai dipakai lagi, maka teman-teman bisa banget menggunakan LED. Karena dengan LED itu jauh lebih efisien, lebih cepat saat data besar juga, karena dia pengkalkulasiannya cuma 1 kali. Seperti itu, teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah apakah, nilai yang ada di LED itu bisa berupa formula? Yes, bisa. Misalkan kasusnya kayak gini, teman-teman. Kasusnya itu dia, kita coba buat lebih kompleks ya. Jadi saya punya data, variabel data, di mana nilainya itu seperti ini. Oke. Lalu, saya pengen tahu selisih antara rata-rata dengan nilai yang ada di data. Itu gimana caranya? Misalkan kalau kita lihat di sini, ini kan rata-ratanya berapa? Kita coba blok, maka kita lihat di sini average-nya itu adalah 3. Saya pengen dapetin selisih nilai di setiap sel yang ada di sini itu gimana caranya. Berarti kan kalau misalkan kita pakai cara konvensional adalah kita menghitung rata-rata dulu, baru kita mengkalkulasi satu per satu di setiap yang ada di sini. Gitu kan. Nah, tapi dengan LED itu nggak perlu seperti itu, teman-teman. Kita cukup sama dengan LED. Lalu di sini misalkan data gitu ya, kita kasih variabel data, dan di sini kita bisa menggunakan rentang. Boleh? Yes, boleh. Nggak ada masalah. Terus calculation or name-nya, misalkan di sini rata-rata gitu ya, rata-rata. Rata-rata di sini adalah average. Dari mana? Dari sini atau dari data? Dari data, karena sudah kita masukin ke sebuah variabel bernama data. Oke, have done. Terus selanjutnya adalah kalkulasinya data, seperti ini ya, data dikurangi dengan rata-rata. Nah, ini ada suggest-nya dia, teman-teman. Kalau misalkan kita udah masukin ke sebuah lab. Ini kalau misalkan saya tutup kurung, lalu saya enter gitu ya, maka hasilnya adalah 1 dikurang 3, 2 dikurang 3, 3 dikurang 3, 4 dikurang 3, 5 dikurang 3. Kenapa? Karena rata-rata dari data itu adalah 3. Sekarang saya enter, maka hasilnya seperti ini. Ya kan? 1 dikurang 3, 2 dikurang 3, 3 dikurang 3, 4 dikurang 3, dan seterusnya.
Wah, Pak, berarti kalau kayak gini kita bisa bermain di banyak hal dong? Yes, bisa. Karena secara nggak langsung di LED ini kita tuh bisa masukin beberapa nilai yang kita butuhkan, kita masukin, baru kita gunakan. Secara nggak langsung, oh berarti bisa dipakai di VLOOKUP, HLOOKUP, dan sebagainya. Yes, bisa gitu. Di cross lookup, bisa. Jadi teman-teman dari LED ini, teman-teman tuh bisa banyak hal yang bakal teman-teman gunakan untuk kedepannya. Gitu. Silakan dicoba dengan berbagai macam kasus yang teman-teman miliki. Kalau bingung seperti biasa tulis di kolom komentar dan selamat mencoba and thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan map. Jadi map di sini tuh digunakan untuk menerapkan fungsi lambda. Jadi kalau di video sebelumnya itu kan ada kita pembahasan terkait dengan lambda. Nah, ini tuh map itu menggunakan lambda gitu teman-teman. Jadi ibaratnya dia memappingkan sesuatu lalu hasil mappingannya itu diterapkan pada sebuah lambda. Oke. Nah, kalau misalkan di Google Sheet itu ada yang namanya array formula atau kalau di pemrograman Python itu map. Apakah sama? Ya kurang lebih secara konsepnya sama. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini map, teman-teman bisa lihat ada array lambda or array titik tiga. Artinya adalah di sini array-nya bisa multiple, bisa lebih dari satu gitu ya. Lalu lambdanya terakhir, persis kayak di formula-formula let sama lambda. Di akhir itu kalau nggak result ya perkaliannya atau hasilnya tuh mau seperti apa. Nah, sekarang kita coba. Untuk membuat sebuah array tanpa kita declare terlebih dahulu, kita bisa menggunakan kurung kurawal, teman-teman. Seperti ini bisa, gitu ya. Atau teman-teman tulis di sebuah sel lalu ditarik di situ juga bisa. Kita coba yang kayak gini dulu. Misalkan 1, 2, 3, 4, sama 5 gitu ya. Artinya saya punya array bernilai 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya, koma, lambda. Nah, ini lambda. Lalu lambda di sini misalkan saya tempatkan X gitu ya. Terus di sini saya tambahin adalah X plus 2, misalkan seperti ini. Kalau teman-teman lihat, Pak, X ini nanti yang mana? Jadi ibaratnya variabel pertama itu dianggap sebagai X yang ini. Kalau misalkan ada dua variabel X dan Y gitu ya, maka nanti dia ada dua array, ngikutin urutannya ini. Jadi kalau misalkan urutannya di sini X ya berarti urutan pertama X, maka di sini dia adalah si X. Ini kalau saya enter hasilnya akan 3, 4, 5, 6, 7. Karena apa? Karena saya melakukan penambahan 2 untuk setiap nilai pada sebuah array. Lalu kalau misalkan saya buat array-nya dari seperti ini, apakah ini bisa gitu ya? Sama dengan sorry. Map, terus array-nya saya masukin seperti ini. Nah, apakah seperti ini bisa gitu? Lalu lambda di sini sama saya X lalu X plus 2 gitu ya. Nah, sebentar. X plus 2. Nah, ini yang salah nih. Nah, sama ya, teman-teman. Jadi tetap bisa gitu. Jadi kalau teman-teman mau define array tersebut menggunakan kurung kurawal bisa, atau mendefinekan ke sebuah Excel pun juga bisa. Seperti ini. Lalu kalau misalkan contoh array-nya lebih dari 2 gitu ya. Lebih dari 1. Nah, kalau untuk array lebih dari 1 kita coba menggunakan case seperti ini. Misalkan sama dengan map array yang pertama itu dia bernilai, sorry ya teman-teman ya. Array yang pertama misalkan dia bernilai 1, 2, 3 seperti ini. Lalu array yang kedua dia bernilai 4, 5, 6 seperti ini. Lalu saya lanjutkan dengan lambda. Nah, terus di sini saya tulis yang pertama adalah val A sama val B. Nah, secara nggak langsung val A itu akan berisi 1, 2, 3, val B akan berisi 4, 5, 6. Seperti ini. Lalu parameter or calculation-nya misalkan di sini adalah val A ditambah val B. Seperti ini. Maka nanti hasilnya adalah 5, 7, 9. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa ya teman-teman, ibaratnya tuh menggunakan lebih dari satu array. Dan yang perlu teman-teman perhatikan adalah urutan pertama dan urutan yang kedua itu akan menjadi urutan pertama dan urutan kedua si lambda.
Dan di sini lambdanya nggak perlu memasukkan sebuah value lagi. Kalau kita lihat di materi lambda kan kita memberikan value nih di akhir. Ini nggak perlu. Karena di materi ini dia untuk nilai dari setiap parameternya itu sudah terdefine di awal. Seperti ini. Lalu apakah bisa tidak mesti harus hitung-hitungan? Ya bisa. Misalkan sama dengan, ini kita coba tanpa hitung-hitungan ya. Array-nya misalkan di sini 1, 2, 3. Lalu array-nya yang selanjutnya itu berupa string, gitu ya. Stringnya adalah string A, string B, string C. Misalkan seperti ini. Nah, terus di lambdanya saya masukin A, B. Terus untuk calculation-nya adalah A, N, B. Artinya saya ingin menggabungkan antara array A dan array B setiap indeksnya. Nah, maka hasilnya adalah 1A, 2B, 3C. Seperti ini. Nah, jadi map ini adalah pengembangan dari si lambda. Kalau di lambda, kita harus memberikan nilai di akhir, seperti ini. Kalau untuk di map tidak perlu, tapi kita define di awal menggunakan map. Gitu, teman-teman. Nah, apakah bisa untuk yang lainnya gitu ya? Apakah bisa untuk yang lainnya? Yes, bisa. Kalau teman-teman ingin memberikan formula di bagian sini, itu bisa juga. Misalkan mau menggunakan formula seperti yang ada di LED, itu juga bisa. Apakah bisa digabungkan antara map, lab, sama lambda? Yes, bisa gitu ya. Itu tinggal tergantung dari kebutuhan kasusnya teman-teman sendiri. Mau sampai sejauh mana. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menikmati. Thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan scan. Jadi scan itu untuk melakukan proses iteratif pada array lalu mengembalikan hasil di setiap langkahnya. Simpelnya seperti itu. Jadi dia tuh cocok untuk membuat perhitungan akumulasi, membentuk array hasil transformasi, terus simulasi proses yang tergantung pada hasil sebelumnya. Contoh simpelnya itu misalkan teman-teman punya nilai kayak gini nih, saya random aja ya. Nah, teman-teman ingin nih melakukan akumulasi. Kalau kita mau melakukan akumulasi, maka kan seharusnya seperti ini ya, sama dengan 1 ditambah, sama dengan 1, gitu kan, terus sama dengan nilai yang selanjutnya ditambah dengan hasil nilai sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat polanya itu caranya seperti ini. Nah, apakah ini mudah? Ya enggak juga gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya pada kasus tertentu kadang hitungannya tidak sesimpel ini, tapi menambahkan formula-formula tertentu. Seperti itu. Nah, disinilah fungsi dari scan. Kurang lebih iteratif yang dilakukan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba langsung masuk ke formula yang digunakan itu apa saja. Ini kita ke scan dulu. Teman-teman bisa lihat ada initial value, array, sama function. Dan untuk function di sini kita akan menggunakan lambda ya, teman-teman. Kita akan menggunakan lambda. Dan pasti selalu ada initial value. Kayak tadi, waktu saya contohkan ada angka 1 itu sebagai initial value. Sekarang kita coba nih, misalkan, ini simpelnya dulu, initial value-nya 1. Lalu selanjutnya adalah array-nya, misalkan, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya, array function-nya saya menggunakan lambda. Mohon maaf. Lambda di sini saya akan menggunakan A itu untuk initial value, lalu B untuk array-nya. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya adalah A ditambah B. Maka hasilnya nanti adalah 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 3, 7. 7 ditambah 4, 11. 11 ditambah 5, 16. Hasilnya nanti kurang lebih seharusnya seperti itu. Kita coba enter. Nah, benar ya. Dapatnya dari mana? Tadi kita inisialkan 1. Gitu ya, teman-teman. Tadi kan kita inisialnya 1. Baru ada 3, 4, 5. Seperti ini. 1 tambah 1 berapa? 2. Terus 2 ditambah 2 berapa? 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. 7 tambah 4 berapa? 11. 11 tambah 5 berapa? 16. Mohon maaf, saya batuk. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman.
Ini adalah scan. Dia digunakan untuk perhitungan yang bersifatnya itu iteratif. Gitu. Dia untuk perhitungan yang bersifatnya iteratif. Nah, apakah bisa untuk yang lainnya? Ya, bisa-bisa aja. Misalkan untuk menghitung saldo berjalan. Atau misalkan untuk menghitung year to date. Dalam artian misalkan gini, pengeluaran year to date, pengeluaran dalam 1 tahun tapi sampai di hari ini, itu berapa sih? Nah, itu kita bisa menggunakan scan untuk menghitungkannya. Atau misalkan kita ingin menggunakan gabungan teks. Contohnya, misalkan di sini saya punya A, B, C, gitu ya. A, B, C, D. Lalu ingin hasilnya tuh jadi gini, A, terus AB, ABC, ABCD gitu ya. ABCD. Nah, ini juga bisa pakai lambda. Bisa pakai lambda, pakai scan. Gitu. Sekarang coba kita tes dulu ya untuk yang apa namanya? Yang teks ini. Nah, scan initial value-nya apakah perlu? Ya enggak sih, seharusnya cukup begini aja dikosongin, gak ada masalah. Karena memang initial value itu tetap harus dibutuhkan ya. Tapi tidak semesti harus semua ada isinya. Seperti itu. Nah, misalkan ABCD seperti ini. Lalu selanjutnya kita coba masukin lambda gitu ya. Lambda karena nggak ada initial value-nya ya udah, tapi tetap harus kita isikan karena memang harus ada gitu ya. Jadi di sini saya masukin A, B. Apakah ini boleh yang lain selain AB? Ya boleh aja, misalkan X, Y, itu juga boleh. Terus di sini tinggal kita masukin formulanya. Kalau formulanya seharusnya X, N, Y. Atau concat juga bisa. Seperti ini. Nah, maka jadi hasilnya adalah A, AB, ABC, ABCD. Itu untuk kalau misalkan dengan pola teks ya, teman-teman. Seperti ini. Gitu. Terus kalau misalkan kita mau moving average atau rata-rata bergerak, apakah bisa? Ya bisa juga gitu kalau misalkan teman-teman mau coba masukin ini ke moving average. Misalkan kita punya data 10, 20, 30, 40. Maka kita coba misalkan moving average dengan nilai sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kita coba tes, kita punya data 10, 20, 30, 40. Seperti ini kan. Lalu kita coba nih moving average-nya. Moving average-nya tuh initial value-nya misalkan 0. Ini dari awal apa namanya? Dari awal tahun gitu ya. Sama dengan terus di sini scan initial value-nya 0, array-nya saya ambil dari sini gitu ya. Terus function-nya adalah lambda. Lambda di sini misalkan A, B seperti ini. Lalu rumusnya itu adalah A ditambah B, seperti ini ya, A ditambah B, lalu selanjutnya dibagi 2. Karena dia kan pakai 2, checkpoint-nya 2 gitu ya. Lalu saya tutup. Nah, hasilnya 5. 5 dari mana? 10, 0, kan inisialnya 0 ya. 0 ditambah 10 dibagi 2, 5. Terus, selanjutnya 5 ini dipakai lagi. 5 ditambah 20, hasilnya berapa? 12,5. 12,5 ditambah 30 dibagi 2, 21. 21 ditambah 40 dibagi 2, dan seterusnya. Apakah ini bisa? Yes, ini bisa teman-teman gunakan. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita lihat, dia itu mengembalikan array hasil dari proses bertahap. Tergantung dari berapa banyak array yang kita buat. Bukan berapa banyak array ya, berapa banyak indeks di dalam array tersebut. Terus cocoknya tuh bisa teman-teman untuk akumulasi saldo, progres, analisa waktu. Nah, yang dibutuhkan itu 2 ya teman-teman. Yang paling penting adalah di initial value dan yang kedua adalah di bagian array-nya. Yang terakhir itu adalah function-nya. Dan di sini kita menggunakan lambda. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Monggo untuk dicoba. Kalau bingung seperti biasa tulis di kolom komentar dan kita dapat diskusi di sana. Saya akhiri and thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan reduce. Jadi, dia digunakan untuk mengiterasi array secara bertahap dan mengakumulasi satu nilai akhir berdasarkan logika tertentu. Kok sama ya dengan scan? Yes, sama. Bedanya adalah kalau scan, hasil iterasinya ditampilkan, teman-teman. Tapi kalau reduce, dia cuma satu nilai. Jadi kalau misalkan kita menggunakan reduce, maka nanti dia hanya hasil akhir ya ABCD. Kalau di case ini, nanti ya hasil akhirnya hanya 30,625.
Kalau misalkan yang di sini, hasil akhirnya adalah 16. Seperti itu, teman-teman. Sebenarnya sama. Oke, tanpa lama-lama kita coba lihat parameternya dulu. Jadi parameter di sini sama, ada initial value, terus ada array, dan ada function. Bahkan untuk parameternya pun juga sama. Sekarang kita coba nih, misalkan 0, 0, initial value-nya 0, lalu array-nya itu 1,2345. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita coba untuk function-nya, sama kita pakai lambda. Nah, lambda, lalu parameternya adalah A, B. Terus A tambah B. Seperti ini, teman-teman. Maka hasilnya harusnya berapa? 0 tambah 1, 1, 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Sekarang kita coba lihat, hasilnya adalah 15. Jadi sebenarnya sama antara scan dan reduce. Bedanya adalah yang satu, dia menampilkan secara iterasi. Kalau untuk reduce, dia menampilkan hasil akhirnya saja. Sekarang kita coba lagi nih, yang di scan. Misalkan kasus yang ini ya teman-teman. Misalkan kasus yang ini gitu. Ini coba saya copy, lalu di reduce. Sorry. Nah, salah ya. Saya salah copy. Ini misalkan saya copy, terus di reduce saya coba masukin di sini nih. Nah, scan-nya saya ganti reduce. Nah, udah ya teman-teman ya. Maka harusnya hasil akhirnya adalah, kalau kita lihat, hasil akhirnya adalah ABCD. Dia tidak ada iterasinya, tapi langsung menampilkan hasil akhirnya saja. Nah, itu sedikit perbedaan antara scan dan reduce ya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau misalkan di scan kita bisa melihat secara iterasi. Nah, tapi kalau misalkan di reduce dia langsung nilai akhirnya berapa. Oke, lumayan singkat. Nah, silakan dicoba yang paling penting. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak and thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan make array. Jadi, ia membuat array tapi pakai logika, teman-teman. Dimana kita ketahui array itu terdiri dari baris, seperti ini, dan terdiri dari kolom. Jadi ada baris, ada kolom. Oke, kalau misalkan kita define 3,2, berarti ya barisnya 3, kolomnya 2. Nah, sekarang untuk parameternya di make array itu apa aja sih? Kita lihat ya. Ada row, column, function. Function sudah pasti kita menggunakan lambda. Sekarang kita coba 3 kali 2, berarti artinya adalah 3 baris 2 kolom. Lalu kita pakai lambda. Kita pakai lambda, parameter di sini misalkan parameternya adalah R sama C, row dan kolom gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah, nah di sini kita mau masukin apa? Misalkan saya mau masukin perkalian hurufnya kok gede, R kali C. Maka nanti setiap sel itu adalah perkalian antar indeksnya. Contohnya bagaimana? Nah, ini kalau saya enter nanti hasilnya seperti ini. Di sini itu kan dia ada 1, 2, terus di sini 1, 2, 3 ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh kan dia seperti ini. Kita punya 3 baris, 2 kolom. Oke. Kita punya 3 baris dan 2 kolom. Nah, kalau misalkan dia setiap indeksnya kita lakukan perkalian R kali C, maka akan menjadi tabel perkalian. Teman-teman, aduh salah. Tabel perkalian. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6. Lalu, misalkan ada case lagi, Pak, bisa nggak sih kalau misalkan kita membuat diagonal gitu. Diagonal dari array, make array gitu. Misalkan di sini kita buat array 3 kali 3 gitu ya. Kita buat array 3 kali 3. Ini saya tambahin satu lagi, misalkan kita buat array 3 kali 3. Tapi hasilnya tuh mau kayak gini, teman-teman. 1, 1, 1. Lalu yang ini 0, 0, 0. Nah, terus kalau kayak gini gimana sih caranya gitu ya? Nah, ini juga bisa kita menggunakan make array. Kalau kayak gini berarti logikanya adalah ketika indeksnya itu sama, maka kasih nilai 1. Oke, sekarang kita coba 3,3, lalu lambda, terus di sini R, C seperti tadi, lalu if, ya kan? If, kalau R sama dengan C sama, kasih 1, kalau tidak kasih 0. Oke. Nah, ini sekarang kita coba enter hasilnya. Ups, sorry. Kenapa kok bisa spill? Karena ini belum saya delete.
Nah, hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat formulanya, tuh jadinya kurang lebih seperti ini. Kalau formula yang sebelumnya, itu kurang lebih seperti ini. Terus bisa yang lain nggak? Bisa. Contohnya kita ingin membuat, array yang nilainya dinamis, gitu ya. Kita ingin membuat array yang nilainya dinamis. Misalkan array-nya juga sama gitu ya, 3 kali 3. Seperti ini saya copy dulu. Nah, ini saya delete. Terus kalau mau buat nilainya dinamis bagaimana? Berarti kita bisa menggunakan make array sama 3,3 lambda R, C, habis itu kita pakai range between. Nah, range between misalkan 1 sampai 10. Maka dia akan merandom nilai 1 sampai 10. Apakah seperti ini bisa? Yes, ini bisa. Oke, sepertinya saya melakukan kesalahan. Kayaknya benar. Oh, ada koma di depannya, sorry. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi formulanya kurang lebih seperti ini. Dan ini dia karena range between, setiap ada sel aktif yang nyala, ya dia akan selalu berubah-berubah terus nilainya. Gitu. Nah, ini adalah materi make array. Jadi ibaratnya kalau teman-teman bingung, kan tadi materi-materi sebelumnya itu ada scan, map, itu kan semuanya menggunakan array. Dan teman-teman kalau bingung, wah array-nya mau seperti apa, teman-teman bisa dulu buat pakai make array kalau mau belajar gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk sebagai case-case tertentu, nah itu bisa juga teman-teman lakukan gitu ya pada case-case tertentu juga sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Apakah ini bisa digunakan untuk penggabungan teks? Ya bisa. Sama gitu ya. Nanti tinggal di bagian yang di sini kita ganti menjadi penggabungan penggabungan teks. Oke, dari saya itu aja. Silakan dicoba. Saya selalu mengingatkan silakan dicoba, kalau bingung dan tulis di kolom komentar. Kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih banyak. Thank you. Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas terkait dengan study case dari formula array. Nah, ini formula array-nya lumayan gabungan antar beberapa formula biar teman-teman semakin dapat gambaran kalau misalkan teman-teman mau menggunakan formula array itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Seperti itu. Nah, di sini case yang pertama itu adalah ranking siswa otomatis. Nah, di sini ada ranking siswa otomatis. Misalkan kita punya nama sama nilai seperti ini gitu ya, punya nama nilai seperti ini. Yang pertama itu case-nya kita coba ingin ngurutin. Nah, kita ingin nama diurutkan berdasarkan nilai. Kita review sedikit ya, karena ini udah ada di sort by. Jadi kalau misalkan nama diurutkan berdasarkan nilai, maka ya secara nggak langsung kita sebenarnya bisa langsung pakai sort by. Di sini array-nya tuh yang mana, gitu ya. Lalu urutinnya berdasarkan apa, by array. Terus selanjutnya di sini ada ascending ataupun descending dari besar terkecil atau kecil terbesar. Misalkan di sini descending minus 1 artinya dari besar ke kecil. Nah, di sini Siti nilainya 90 ya, teman-teman. Siti, Herman, Budi, Adit, Dani. Seperti itu. Lalu ada case lagi nih. Misalkan kita mau melakukan ranking. Misalkan kita ingin melakukan ranking berdasarkan nilai. Kita ingin ranking nih. Kalau kita kasat mata jelas ini nilainya 1. Ini nilainya 1. Sama kan? Ini nilainya 2, ini nilainya 3, ini nilainya 4. Pada kasat mata seperti itu. Tapi gimana sih caranya kalau misalkan kita ingin memberikan ya nilai tadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Ada beberapa cara konvensional yaitu adalah dengan cara diurutin. Tapi kalau diuruti pertanyaannya adalah kalau misalkan dia nilainya kembar, terus teman-teman langsung main 1, 2, 3, ini maka nanti jadi 1, ini jadi 2, atau ini jadi 1, ini jadi 2. Kan jadi repot banget tuh. Nah, maka kita bisa menggunakan ranking di sini, teman-teman. Kita dapat menggunakan ranking, lalu kita gabungan antara cross match. Nah, cross match ini, lalu lookup value-nya itu mengarah ke nilainya. Oke. Nah, terus lookup array-nya itu kita sort dulu, terus dibuat unik. Karena kan kita mau nilai 90-nya itu cuma 90 itu dianggap 1. Kalau ada nilai yang kembar itu dianggap 1, maka di sini kita membutuhkan formula unik. Setelah kita membutuhkan formula unik, baru kita arahkan ke formula yang sama dengan si cross match-nya itu. Dah,
Terus selanjutnya, kalau misalkan sudah, apakah kita butuh sort index? Enggak, sort order? Enggak. Tapi di sini kita butuh minus 1, karena kita ingin dari nilai ranking yang tertinggi itu adalah dia nilainya 1. Makanya di sini kita masih ascending. Tutup, lalu kita enter. Nah, maka di sini kita lihat nih, 90 itu dia 1. Dia 1. Terus misalkan 80 itu 2. Dengan begini teman-teman bisa bisa menambahkan ranking di setiap nilai yang ada di sini. Karena ini lumayan lumayan rumit gitu ya kalau misalkan teman-teman nggak tahu caranya gitu. Kalau misalkan mau diurutin pun dia nanti bisa jadi ini nilainya rankingnya beda walaupun nilainya sama. Seperti itu teman-teman. Pakai conditional formatting, kayak dia ngasih format. Kalaupun kembar dia ngasih format, tapi kan dia conditional formatting nanti top 3 jatuhnya. Tetap nggak bisa gitu ya. Nah, paling make sense adalah menggabungkan antara cross match, sort, dan unique. Kenapa kok bisa seperti ini hasilnya? Karena cross match itu hasilnya dia di urutannya ke keberapa gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini terus ada penjualan regional. Ada penjualan regional. Pernah nggak sih teman-teman terbayang, misalkan kalau kita menggunakan filter itu kan kalau kita insert table gitu kita pakai filter, filter hanya Jakarta yang tampil hanya Jakarta. Nah, kalau misalkan mau menggunakan formula, bisa nggak sih? Yes, itu bisa banget untuk dilakukan. Kita dapat filter menggunakan filter. Namanya juga filter gitu ya teman-teman ya. Filter misalkan seperti ini. Lalu di sini kita arahin ke mohon maaf, penjualan seperti ini. Kan kita mau ngambil data penjualan dari Jakarta gitu ya. Nah, di sini kita kasih judul deh. Ambil data penjualan dari Jakarta, misalnya seperti ini. Sama dengan filter sama dengan filter kebiasaan ya. Karena kalau di Microsoft itu pakainya tab bukan enter. Filter, terus di sini ada array. Array-nya yang mana gitu ya. Terus selanjutnya, koma, include-nya di sini kita ambil yang ini. Kalau misalkan di SUMIF itu kan kita pakai kriteria sama range ya, gitu ya. Nah, baru di sini kita kasih sama dengan Jakarta. Nah, misalkan seperti ini. Lalu saya tutup kurung, maka saya akan dapat nilai 10.000 dan 8.000. Nah, ini adalah nilai-nilai dari Jakarta. Kalau misalkan kita pakai SUMIF, ya nggak bisa kayak gini, karena dia langsung tertotal. Tapi kalau kita menggunakan filter, dia bisa langsung, bisa langsung terlihat hasilnya secara raw. Tuh. Terus, misalkan, teman-teman ingin melakukan total nih, total yang di Jakarta berapa? Nah, misalkan teman-teman ingin melakukan total yang di Jakarta. Kalau teman-teman ingin melakukan total di Jakarta, bisa nggak sih formula yang ada di sini ditambahkan sum gitu ya. Misalkan saya copy. Di sini sama dengan sum. Nah, sum langsung nilai dari filter. Nah, seperti ini gitu ya. Misalkan teman-teman mau buat seperti ini. Kalau total dari Jakarta, dapat. Tapi ada nggak sih cara yang lain gitu ya? Cara yang lain selain menggunakan menggunakan sum seperti ini? Yes, bisa. Teman-teman bisa menggunakan reduce gitu ya, reduce, terus dikasih filter, terus digunain lambda untuk melakukan kalkulasi. Ini misalkan cara yang pertama gitu ya. Ya inilah caranya lumayan simpel kalau aku bilang. Ini caranya lumayan simpel. Nah, di sini tuh cara yang satunya. Nah, di sini kita menggunakan reduce atau reduce gitu ya. Initial value, terus di sini 0. Terus nah di sini tuh kita menggunakan sih array-nya. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Saya menggunakan array-nya filter Jakarta. Nah, di sini kita sudah punya kan 0 terus filter Jakarta. Terus Jakarta selanjutnya teman-teman kalau masih ingat reduce itu kita membutuhkan lambda untuk functionnya. Nah, lambda di sini, lambda parameternya berarti yang anggap aja yang pertama A, yang kedua B, lalu selanjutnya adalah kita kalkulasi aja A tambah B, inisial ditambah array-nya. Nah, inisial value ditambah array-nya.
Nah, ini sekaligus teman-teman review ya untuk materi reduce-nya itu. Nah, seperti ini pun juga bisa, hasilnya sama. Lebih gampang yang mana? Yang atas. Saya akui lebih gampang yang atas, tapi kalau teman-teman ada kebutuhan yang berbeda, gunakanlah yang reduce. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat iterasinya, gunakanlah yang map gitu ya. Kalau misalkan di sini ada Jakarta, Jakarta, terus di sini tuh ada Jakarta lagi. Nah, terus di sini ada Jakarta lagi, ada Jakarta, lalu ada Medan gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Produknya D, E, F, G. Lalu di sini saya kasih penjualan 5.000, 5.000, 5.000. Sorry. Terus ini 4.000. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman. Terus teman-teman pengen tahu iterasinya seperti apa sih? Iterasi di sini gitu ya. Kalau teman-teman ingin tahu iterasinya, maka teman-teman cukup mengganti reduce-nya menjadi map. Nah, taruh dulu ya teman-teman ya. Ini wait moment, wait. We can delete. Oh. Ntar. Di sini saya ganti dulu dia sampai C30. C30 di sini, wait ya. Karena kan datanya kan diperbanyak. Di sini juga C30. Oke. Terus yang salah di mana ya? Kita cek dulu teman-teman. Jakarta udah bener kok. Terus nilainya udah bener, iterasinya juga udah keluar. Nah, iterasinya juga udah keluar. Jakarta, bener kan? Jakarta, Lambda. Ralat ya teman-teman ya, bukan menggunakan map, tapi menggunakan scan. Jadi kalau misalkan map itu kan dia menerapkan function gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau iterasi, teman-teman dapat mengganti ke scan. Nah, saya lupa nih. Sorry ya teman-teman ya. Saya nggak baca nggak baca parameternya tadi, langsung main map aja. Karena kalau map itu dia nggak ada initial value. Tapi kalau misalkan scan sama reduce dia ada initial value. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini. Dengan kayak gini kita bisa ngelihat iterasinya tuh seperti apa. Tuh. Dan ini kalau misalkan, wah Pak iterasi kayak gini tuh bisa nggak sih jadi chart gitu ya? Apakah iterasi kayak gini bisa jadi chart? Yes, bisa loh. Saya langsung bilang ini bisa jadi chart. Nah, jadi ibaratnya tuh ketika dia sebuah array, jangan terus teman-teman berpikir bahwa itu cuma show doang, nggak bisa digunakan. Yes, itu bisa digunakan seperti pada umumnya kok. Kita mau sama dengan ke sini pun juga dapat nilainya. Gitu. Makanya ada hasil dari sini, teman-teman bisa gunakan chart untuk melihat perubahan penjumlahannya itu seperti apa. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kita lanjut lagi keterangan lulus gitu ya. Ya kalau misalkan keterangan lulus itu kan biasanya kita gunainnya itu adalah kayak if kurang dari sekian dan sebagainya gitu kan. Nah, di sini kita coba menggunakan map. Nah, ini beneran pakai map. Ini menggunakan map. Jadi, nah, sini misalkan keterangan kita tambahin sama dengan ini saya pindahin dulu ya teman-teman ya. Karena nanti dia jadinya spill. Kalau misalkan tabrakan. Lalu selanjutnya sama dengan map. Map terus array. Array-nya di sini itu kita lihat dari nilainya. Lalu selanjutnya adalah lambda. Lambdanya di sini itu adalah kita anggap si nilai array-nya itu adalah x. Di mana if gitu ya, if x harus lebih dari sama dengan misalkan berapa dia baru lulus. Misalkan lebih dari 65 baru lulus gitu ya. Lebih dari 65 dia baru lulus. Lalu di sini koma. Nah, outputnya apa? Value if true-nya. Value if true-nya kita bisa saja x atau nilainya si nilai gitu ya, x n terus di sini lulus. Nah, biar lebih apa ya, lebih manusiawi lah outputnya. Terus selanjutnya kita juga bisa menggunakan pola yang sama. Di sini n tidak
lulus. Nah, kurang lebih seperti ini, saya tutup sekali lagi. Jadi kalau saya enter, maka nanti hasilnya 70 lulus, 85 lulus, 70 sebentar, ini ada yang salah nih. Kenapa kok yang ini dianggap 70, Pak? 60. Wait ya, harusnya sih 70, 85 sama 60, tapi dia jadi 70 lagi. Sebentar, kita coba lihat formulanya. Kita coba lihat formulanya dulu. Kenapa kok dia ada yang salah di sini? Nah, kan ada yang salah. Salahnya di mana, teman-teman? Yang salah di sana. Di sini kenapa ada B35 gitu ya? Seharusnya dia berupa X. Seperti tadi saya salah ngeklik gitu ya. Harusnya X bukan B35 supaya dia mengikuti nilai yang ada di sebelahnya. Kalau kalau misalkan kita pakai table atau pakai lookup, VLOOKUP, HLOOKUP yang dia semua baris seperti ini, itu pakai add munculnya. Tapi kalau array nggak perlu, karena dia langsung ngebaca kepada baris yang sama. Nah, kalau misalkan kita pakai formula-formula yang semua baris atau pakai table itu kan jadi add ya. Tapi kalau di sini nggak perlu. Gitu. Terus selanjutnya, pisahkan kalimat menjadi kata-kata yang unik. Di sini kan saya belajar Excel. Excel sangat bermanfaat. Misalkan gini ya. Saya belajar Excel, Excel sangat bermanfaat. Dengan Excel, saya bisa membuat dashboard. Excel keren. Nah, kayak gini tuh kan kalimatnya berulang-ulang gitu ya. Saya bisa belajar Excel. Excel sangat bermanfaat. Dengan Excel, saya bisa membuat dashboard Excel keren. Misalkan seperti itu. Katakanlah kalimat ini tuh sudah dibersihkan dari tanda baca. Nah, teman-teman hanya ingin mengambil yang unik-uniknya saja, gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengambil kata unik, maka teman-teman bisa menggunakan yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah text split dulu. Jadi di sini text split, ini lumayan bantu banget sih. Semenjak ada text split ini, aduh, salah. Nah, salah formula ya. Nah, misalkan kita text split. Nanti dia jadinya array seperti ini. Nah, dari sini maka kita bisa menggunakan formula unique, teman-teman. Karena unique itu akan membuat dia menjadi apa ya istilahnya? Menghilangkan yang kembar. Dah, saya bisa belajar Excel sebentar. Ini kenapa masih ada yang kembar nih? Wait moment, kita cek dulu ya. Unique sudah, di text speed-nya sudah. Wait, kita coba cek dulu. Ini ada spasinya nggak? Saya belajar Excel, Excel sangat bermanfaat. Wait ya, seharusnya exactly one, by call-nya nggak ada. Listing item, harusnya defaultnya sudah sih. Wait, kita coba cari tahu dulu. Oke. Sepertinya saya kurang memberikan apa namanya parameter di unique-nya teman-teman. Coba kita hapus dulu. Jadi dia punya parameter apa aja sih? Yang pertama by call, false return unique row, true untuk return unique column. Coba ya, true. Nah, saya salah ngasih parameter gitu ya. Seharusnya di sini saya ngasih ke by call-nya yang mana. Jadi nggak unik aja, tapi by call-nya yang mana. Exactly once-nya ya, itu bisa teman-teman tambahkan. Tapi kalau bisa tambahkan di by call-nya. Nah, ini jadi saya bisa belajar Excel. Excel sangat bermanfaat dengan membuat dashboard keren. Nah, ini udah terpisah dari kalimat yang banyak kembarnya menjadi eksplisit hanya kalimat-kalimat kata-kata yang unik. Gitu. Itu bisa menggunakan array. Oke, ini adalah 4 contoh study case. Sebenarnya masih banyak banget untuk study case-nya. Teman-teman bisa gabungin dengan transpose kah, atau gabungin ke wrap props, atau misalkan menggunakan sort lagi gitu ya. Untuk kasus-kasus yang lainnya tuh sebenarnya banyak. Itu teman-teman bisa ekspor lagi mana yang tidak bisa digunakan menggunakan formula yang biasa, cobalah menggunakan formula array. Karena dengan formula array itu ketika dia bisa menampilkan sesuatu tidak hanya di selnya sendiri, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Gitu. Oke, dari saya itu aja. Seperti biasa, kalau bingung silahkan tulis di kolom komentar dan thank you.